Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Mari kita bersama-sama satukan asa dan rasa di antara kita. Kita luruskan niat dan sempurnakan tujuan. Beberapa saat lagi kita akan bersama-sama mengikuti acara pembukaan Rakerwil 3 IPARI 2026 Provinsi Jawa Barat. Dan tema memperkuat moderasi beragama, literasi kebangsaan, dan advokasi penyuluh agama di Jawa Barat. Untuk acara ini akan dipandu oleh adinda kita semua, Hajah Rahmi Baroroh Emsos. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Rakanda Hajah Neng Atia. Bapak dan Ibu, kami haturkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Rakerwil 3 IPARI dan HIPA Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Sebelumnya mohon izin kami untuk menyapa yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Penais Zakat Wakaf Bapak Haji Jajang Apudin MAG, yang kami hormati Kepala Tim Kepenyuluhan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Deden Farid MSI, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah IPARI Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Ujang Tohidin MPD beserta para Ketua IPARI PD se-Jawa Barat, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah HIPA Provinsi Jawa Barat Bapak Ibu Hajah Titin Supriyatin MAG beserta para Ketua PD HIPA Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan seluruh peserta Rakerwil 3 IPARI Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Segala puji dan puja hanyalah milik Tuhan Zat yang Maha Kuasa, yang atas kekuasaannya kita bisa bersua menikmati indahnya usia untuk mengabdi dengan penuh dedikasi bagi Kementerian Agama yang berdampak bagi umat. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026 akan berlangsung acara pembukaan rapat kerja wilayah ketiga Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia dan Himpunan Penyuluh Agama Perempuan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dengan mengusung tema memperkuat moderasi beragama, literasi kebangsaan, dan advokasi penyuluh agama di Jawa Barat. IPARI merawat negeri. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Heni Nurhayati, SPDI. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Qori'ah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kebaikan tercurah untuk yang telah membacakan dan juga bagi kita semua yang telah mendengarkan. Hadirin yang kami hormati, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagai bukti keimanan dan kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Ipari. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Ipari. Satukanlah engkau dalam tugas mulia penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi, mengemban, membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama. Dalam keragaman, jaga kerukunan, dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi, jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berdikari Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ipari bergerak majulah, Ipari bersatu jayalah, Ipari bergerak majulah, Ipari jaya. Satukanlah engkau dalam tugas mulia penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi, mengemban, membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama. Dalam keragaman, jaga kerukunan, dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi, jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ipari bergerak majulah, Ipari bersatu jayalah, Ipari bergerak majulah, Ipari jaya, Ipari jaya, Ipari jaya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Ipari Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Nandang Kusnandar Emsos. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Penais Zakat Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Pak Haji Jajang Apudin MAG. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang terhormat Pak Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Kasubdim Evaluasi Penyuluh Agama Islam. Yang terhormat Katim Peningkatan Penyuluhan Bidang Penais Zakat Wakaf Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Ketua PP Ipari, insya Allah dalam perjalanan beliau hadir. Yang terhormat Ketua PW Ipari Jabar dan Ketua PD Ipari Jawa Barat, terima kasih atas kedatangannya dari daerah-daerah. Tepuk tangan buat para Ketua PD. Yang terhormat Ketua PW HIPAP Jabar dan Ketua PD HIPAP Jawa Barat yang berkenan hadir.
yang pakaiannya yang merah hitam ya. Yang terhormat peserta Rakerwil 3 Jawa Barat, terima kasih atas kedatangan pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita dapat berkumpul bersilaturahim pada acara rapat kerja wilayah Rakerwil 3 PWI Pari dan HIPAP Jawa Barat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, izinkan pada kesempatan kali ini kami melaporkan hal berikut. Dasar penyelenggaraan. Pertama, anggaran dasar IPARI bab 7 pasal 15 tentang Raker. Kedua, surat keputusan pengurus wilayah tentang penyelenggaraan dan panitia rapat kerja wilayah 3 PWI Pari tahun 2006. Dan ketiga, program kerja IPARI Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang lalu. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Rakerwil ini yaitu diantaranya: 1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja bidang konsolidasi organisasi dan keuangan PWI Pari Jabar. Kedua, menetapkan program kerja bidang dan rekomendasi rencana anggaran tahun 2006. Dan yang ketiga, ketetapan lain yang dipandang penting oleh forum Rakerwil. Waktu dan tempat penyelenggaraan hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2006 pukul 8 sampai nanti sore sampai selesai. Tempat Aula Kaca Masjid Al-Ukhwah Wastu Kencana nomor 27, yang ini merupakan kegiatan sehari-hari tempat pembinaan para penyuluh Kota Bandung dalam Majelis Taklim Konferensi Diniyah di sini dan di atas. Ini sebagai perkenalan. Yang selanjutnya, jumlah peserta 156 orang yang terdiri dari perwakilan PDI Pari se-Jawa Barat 81 orang, masing-masing 3 orang, diutamakan ketua sekretaris bendahara. Kemudian perwakilan pengurus PW Jawa Barat 45 orang dari setiap unsur ketua, sekretaris bendahara dan ketua bidang dan anggota. Yang ketiga, perwakilan pengurus PW dan PD HIPAP sebanyak 30 orang. Insya Allah narasumber yang akan menyampaikan kaitan dengan sekalian pembinaan dan pembekalan nanti uji kom untuk tahun 2006 para penyuluh untuk yang muda dan madya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Penais Zakat Wakaf, dan Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Kasubdit Evaluasi Penyuluh Agama Islam, Katim Peningkatan Penyuluhan Bidang Penais Zakat dan Wakaf, dan Ketua PPI Pari. Dan adapun biaya untuk penyelenggaraan ini kami laporkan itu dari dana iuran penyuluh agama. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh anggota IPARI, terutama para bendahara yang telah terus memotivasi para anggotanya tetap konsisten iuran. Dan insya Allah mungkin ada surprise door prize buat yang mereka iurannya terrajin lah ya. Insya Allah nanti Pak Ketua akan menyampaikan fasilitas yang kami berikan. Mohon maaf mungkin hanya makan minum nanti sampai sore. Kemudian itu PIN ya, itu mudah-mudahan berkenan PIN IPARI, mohon dipakai semuanya PIN. Dan yang insya Allah terakhir, peserta akan mendapatkan gantian transport ala kadarnya. Mudah-mudahan berkenan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kepala Bidang Penais Zakat Wakaf, untuk membuka acara
secara resmi dan sekaligus memberikan arahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Sekretaris Umum PW IPARI Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan laporan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum PW IPARI Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Bapak Haji Ujang Tohidin MAG. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati orang tua kita Bapak Kabid Penais Zakat Wakaf, alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir, dan begitu juga Pak Kanwil. Sesuai dengan rencana sesungguhnya beliau mau hadir, tapi karena ada acara penting di Bogor beserta Wakil Menteri Agama terkait dengan sunatan massal, jadi beliau nanti dalam rangka sambutan akan diwakili oleh orang tua kita Bapak Kabid Penais Zakat Wakaf. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina Penyuluh Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia, alhamdulillah beliau akan hadir dan akan memberikan arahan-arahan atau informasi-informasi nanti terkait dengan persiapan uji kom beserta tim kepenyuluhan dari Dirjen Bimas Islam. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan kakak kita Pak Katim Kepenyuluhan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang alhamdulillah dengan gigih beliau dengan IPARI Jawa Barat membentuk pansus, panitia khusus untuk mengawal uji kom agar para penyuluh di Jawa Barat yang mengikuti uji kom supaya bisa lulus semuanya, dan harus lulus semuanya. Sampai darah penghabisan kami dengan Pak Kanwil, dengan Pak Kabid, dengan Pak Katim, dan dengan tim sus harus lulus semuanya. Kemudian juga Ketua APRI, beliau diundang tapi tidak datang. Nggak tahu tidak datangnya itu kenapa. Apa karena ketakutan mejanya itu diambil oleh penyuluh gitu. Kemudian juga yang saya hormati para pengurus IPARI wilayah Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah selalu kompak dalam melaksanakan program-program di IPARI Jawa Barat. Yang saya hormati juga Ketua HIFAP yang gigih ya menampung aspirasi kaum perempuan yang notabene yang tidak bisa dijamah oleh laki-laki dalam rangka pelaksanaan tugas program kepenyuluhan, maka hanya bisa dijamahnya oleh perempuan, sehingga hadirlah HIFAP. Tepuk tangan untuk HIFAP. Walaupun nanti ada regulasi baru yang akan disampaikan oleh orang tua kita, tapi insya Allah akan selalu eksis programnya. Kemudian juga para ketua PD, kami hadir, kami bergerak, kami bisa melaksanakan program karena apresiasi, kontribusi, kemudian memberikan motivasi pada kami di PW karena aktivitas, dorongan moral maupun material dari Ketua PD IPARI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Maka kami sebagai pupuhu
di PW IPARI Jawa Barat tidak ada apa-apanya kalau tanpa dukungan Ketua PD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Maka dari itu kami sangat bangga dan kami mengapresiasi terhadap Ketua PD Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan Ketua HIPAP Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Ketua PD dan HIPAP dan PD IPARI Jawa Barat. Ya. Perlu saya sampaikan, dan saya kontak-kontak dengan seluruh ketua wilayah se-Indonesia. Ciri khas Jawa Barat adalah saling asah, saling asih, dan saling asuh. Makanya koordinasi dan konsolidasi itu kunci kesuksesan dalam sebuah organisasi, sehingga IPARI Jawa Barat tetap eksis dan solid dalam melaksanakan program. Kemudian juga alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, kita bisa melaksanakan Rakerwil yang ketiga yang bertempat di Aula Kaca Masjid Ukhuwah Kota Bandung. Ada sebuah pertanyaan mungkin, kok miskin banget katanya. IPARI wilayah Jawa Barat kok sampai di masjid, di bawah masjid. Sesungguhnya tidak miskin. Kalau dari segi dohir mungkin kelihatan miskin, tetapi kita kaya dengan keberkahan. Gitu ya. Ngapain kita melaksanakan raker kalau di hotel, kalau tidak berkah? Lebih baik kita di aula kaca, tapi penuh dengan keberkahan. Ya. Ini bedanya dengan IPARI wilayah yang lain. Gitu ya. Yang kita cari bukan hebatnya, yang kita cari Jawa Barat itu adalah keberkahannya. Karena penyuluh Jawa Barat selalu dekat dengan masjid, sehingga Rakerwil pun mengadakannya di aula masjid. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan umat yang harmonis, moderat, cerdas, dan peduli terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Tentunya untuk melakukan gerakan itu supaya efektif dan berdampak, maka penyuluh membentuk salah satu organisasi yang dinamakan dengan IPARI. IPARI dibentuk melalui regulasi KMA nomor 898 tahun 2023 atau Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, yang fungsinya adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi, merumuskan kode etik, memberikan advokasi perlindungan hukum, serta mengembangkan kompetensi penyuluh agama agar lebih profesional dan berintegritas. Tentunya hari ini kita melaksanakan Rakerwil yang ketiga. Kami pengurus wilayah berharap nggak usah harus muluk-muluk program itu. Yang penting sedikit tetapi bisa dilaksanakan. Tapi tolong program yang akan kita bahas di Rakerwil ini sesuaikan dengan kearifan lokal orang Jawa Barat. Kenapa? Karena ketika program tidak disesuaikan dengan kearifan lokal orang Jawa Barat, tentunya kita tidak akan sampai dan kita tidak akan bermanfaat apa yang kita rancang, apalagi yang kita laksanakan kalau tidak sesuai dengan kearifan lokal orang Jawa Barat. Begitu juga penyuluh Jawa Barat harus menjadi katalisator di berbagai bentuk keagamaan. Kemudian juga penyuluh Jawa Barat harus menjadi lilin penerang dan cahaya kehidupan umat. Begitu juga penyuluh Jawa Barat harus menjadi pemersatu umat
yang tentunya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat. Ada sebuah filosofis air. Coba kita lihat air. Air putih dan jernih bisa dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh siapapun dan untuk apapun. Maka penyuluh harus diibaratkan sebagai air yang jernih, tanpa noktah yang hitam, tanpa noda hitam. Tapi penyuluh harus menjadi tauladan dari umat itu sendiri. Kemudian juga penyuluh juga harus memiliki sebuah filosofis antara gula dengan semut. Kalau penyuluh ibaratnya gula, semutnya adalah umat. Ketika gula dirindukan oleh semut, maka penyuluh pun akan dirindukan oleh umat kehadirannya. Apa yang dirindukan oleh kehadirannya? Kemanfaatannya, keberkahannya, tausiahnya, ilmunya oleh masyarakat, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dipergunakan oleh masyarakat. Hadirin peserta raker yang berbahagia, ada sedikit pepatah mengambil dari Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan, wa kullu harfin mustahiqil lil bina wal aslu fil mabni ayuskana. Setiap diri hendaklah memiliki jiwa yang kokoh, berpegang teguh pada kebenaran, dan pada hakikatnya keteguhan seseorang tergantung pada istiqomahnya hati. Itulah yang harus dimiliki oleh setiap penyuluh. Artikulasi dari makalah itu, mari kita sama-sama untuk menjadikan tauladan umat, dan penyuluh harus menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas. Selanjutnya, insya Allah program ke depan yang paling dekat adalah kita akan melaksanakan gebiar porseni. Kita jangan terlalu jauh ke bulan November karena sudah mendekati bulan Desember. Mungkin kita akan melaksanakan di bulan September itu ya, atau nanti di bulan Oktober gebiar porseni itu. Nanti kita akan bentuk panitianya, karena ini menjadikan sampel untuk seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat, dan hanya Jawa Barat saja yang bisa melaksanakan porseni tingkat Provinsi Jawa Barat. Wilayah yang lain tidak bisa melaksanakan dan belum bisa melaksanakan. Hidup penyuluh Jawa Barat! Hidup penyuluh Jawa Barat! Selanjutnya, insya Allah tidak hanya itu, kita akan mengadakan juga bidang-bidang yang lainnya, bisa saja melalui seminar dan lain sebagainya. Yang penting, mari kita solid, mari kita bersatu untuk melaksanakan program-program penyuluh Jawa Barat. Dari penyuluh, untuk penyuluh, dan oleh penyuluh. Itu misi dari para penyuluh Jawa Barat. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Dallah Abdullah, beliau Ketua IPARI Republik Indonesia, bisa hadir, dan beliau pun orang Jawa Barat, orang Garut itu ya. Dan di Jawa Barat dan di nasional selalu mendengungkan tentang IPARI Jawa Barat. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan mari kita laksanakan program raker ini dengan hikmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang penyuluh, jawabannya adalah bergerak. Yang kedua, kalau saya bilang penyuluh, jawabannya adalah berdampak. Kalau saya bilang IPARI, jawabannya jaya, jaya, jaya 3 kali. Siap? Oke. Sepakat, serentak, bersama-sama, karena itu adalah ciri khas dari IPARI Jawa Barat. Penyuluh! Penyuluh! IPARI! Jaya, jaya, jaya. Satu kali lagi, tolong videokan, viralkan supaya wilayah lain tahu. Ya. Penyuluh, penyuluh, IPARI. Iya, oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ketua PW IPARI Provinsi Jawa Barat. Kita berikan aplaus untuk beliau.
Kami juga haturkan selamat datang kepada pimpinan pusat IPARI Bapak Haji Daloh Abdullah Wilujeng Sumping di Tatar Sunda Kabupaten Kota Bandung. Hadirin yang kami hormati, Kementerian Agama terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada umat. Layanan cinta merupakan salah satu program prioritas dan budaya kerja unggulan di lingkungan Kementerian Agama yang diterapkan di berbagai wilayah termasuk Jawa Barat. Cinta merupakan akronim dari cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel. Berikutnya marilah kita saksikan bersama persembahan layanan tayangan layanan cinta Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Mari semua kita maju bersama, melayani sepenuh jiwa dengan semangat serta tekad yang kuat demi umat bangsa tercinta. Bekerja penuh cinta dan terpadu jadi panjinya. Ayunkan langkahmu menuju masa depan kita bersatu menuju cita. Kita akan melangkah
kita berikan apresiasi untuk rumah kita bersama Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang akan diwakili oleh Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf yang kami hormati Bapak Haji Jajang Afifuddin MAG. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PP IPARI, sahabat kami karena sama dari Jawa Barat. Kebetulan Pak Dalloh, kami kemarin itu ke kampung Pak Dalloh Cikelet tuh. Minggu kemarin itu ada undangan dari teman penyuluh. Kebetulan posisi kami sedang ada di Ciwidey, ya luar biasa. Sampai ke Garut itu, ke daerah Cikajang itu sampai 6 jam dari Ciwidey itu. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Dalloh Abdallah MAG yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua PW IPARI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ujang Tohidin MAG. Yang saya hormati para Ketua PD IPARI Kota se-Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Tim Peningkatan Kualitas Penerangan Agama Islam dan Kepenyuluhan Kanwil Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu, termasuk yang hadir itu Ketua HIPAP ya. Alhamdulillah hadir, sudah ada baju, sudah seragam, tapi ada kendala regulasi ini tuh. Ya, tetap walaupun Pak Kanwil tidak akan memperpanjang terkait regulasi atau kepengurusan HIPAP, tapi tetap semangat membangun umat dan terus berkiprah sebagaimana biasanya. Oke Ibu? Oke. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim, dan tentu ini salah satu agenda yang penting bagi kita semua, yaitu Rakerwil ketiga IPARI Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tentunya kami bersyukur awalnya itu Pak Kanwil mengkonfirmasi ke kami bahwa beliau akan hadir pada kesempatan ini. Namun mungkin karena pada saat yang bersamaan dilaksanakan pertinggahan massal di Bogor dan yang menghadiri itu Pak Wamen, sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Tentunya kita doakan Pak Kanwil semoga tetap sehat
kemudian diberikan kekuatan dalam menjalani tugasnya, dan juga tidak lupa salam dari beliau kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, Rakrwil ini adalah sangat penting bagi kita semua sebagai wadah untuk meningkatkan komitmen kita dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya Jawa Barat. Tentu di Rakrwil akan dibahas berbagai macam program kerja ke depan, dan tentunya akan mengevaluasi program-program kerja yang telah kita lakukan. Kami sepakat bahwa Rakrwil tidak mesti muluk-muluk, harus realistis, harus dapat dilaksanakan dan dapat terevaluasi atau mempunyai tenggang waktu. Ini tentu program yang akan dilahirkan ke depan itu betul-betul dapat direalisasikan. Itulah utama untuk melaksanakan Rakrwil ini. Bercuma kita mempunyai program yang muluk-muluk tapi realisasinya tidak ada. Dan kami sangat bersyukur keberadaan penyuluh itu ya bisa dibanggakan oleh Kementerian Agama, baik itu RI, Kanwil, dan kabupaten kota. Karena kita tahu rumah besar Kementerian Agama, kalau kita tidak menjaganya dengan baik, ya otomatis keberadaan Kementerian Agama, keberadaan penyuluh dan lain sebagainya di lingkungan pemerintah Republik Indonesia ya tidak ada artinya. Sekecil apapun kiprah para penyuluh, kiprah ASN di lingkungan Kementerian Agama yang sifatnya positif akan memberi pengaruh yang sangat signifikan. Makanya Kementerian Agama yang kita cintai, kementerian yang memberikan kita maisah, yang memberikan kita ya upah lah kalau kata kasarnya itu kan, ya harus dijaga. Karena kita tahu bahwa seorang ASN punya kode etik, punya tanggung jawab yang betul-betul harus kita realisasikan, dan juga kita tetap harus memegang teguh etika yang betul-betul dapat dicontoh oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tantangan kita di era digital ini sangat luar biasa. Dengan perkembangan sangat cepat, informasi, dan juga hal-hal lain yang pada saat ini terjadi, pada saat ini juga dunia tahu apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Makanya tentu kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Makanya kami menghimbau, kami mengajak kita semua untuk bekerja dengan konsep yang baru. Tidak lagi bekerja yang konvensional, yang sudah hangus, yang sudah usang. Dan itu saya yakin apabila kita membuat program-program kerja yang tidak adaptif dengan zaman, ya yakin akan ditinggal oleh para jemaah, khususnya di Majelis Taklim. Dan kita tahu bahwa di Majelis Taklim binaan para penyuluh itu kan orangnya sudah pada tua. Kayaknya anak-anak muda itu tidak tidak tertarik untuk mengikuti pengajian di majelis-majelis taklim. Itu kan kenyataannya. Dan masih banyak ternyata majelis taklim yang tidak ada di dalamnya itu penyuluh. Nah itu PR kita, tugas kita yang harus kita terus tingkatkan. Saya
mendapatkan informasi dari beberapa majelis taklim yang memang sama sekali tidak ada penyuluh yang memberikan penyuluhan, yang memberikan pembinaan atau tausiah di majelis taklim tersebut. Memang kalau dari sisi kuantitas kita tahu bahwa majelis taklim di Jawa Barat itu kan totalnya itu tidak kurang dari 38.000. Tapi ya minimal lah gitu kan, majelis taklim yang ada di Jawa Barat itu ya dapat tersentuh sekali dua kali oleh kita sebagai penyuluh, sehingga keberadaan para penyuluh di hadapan masyarakat itu betul-betul berfungsi, betul-betul berguna, dan juga imbasnya akan memberikan dampak yang positif terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya juga orang kampung, katanya selain penyuluh agama Islam atau agama lainnya, katanya ada penyuluh pertanian. Padahal itu di kampung. Beda mungkin dengan Bu Rahmi ada di kota, kemudian Pak Dalloh ada di Jakarta, ya wajar gitu kan. Tapi posisi di kampung yang mengandalkan pertanian, masyarakatnya belum pernah kami melihat penyuluh pertanian datang ke masyarakat. Ya, jangan sampai seperti itu. Penyuluh agama Islam, agama-agama lainnya harus eksis, harus berbaur dengan masyarakat, harus memberikan pembinaan kepada masyarakat, sehingga sekecil apapun yang kita kerjakan dapat membawa berkah, dapat berdampak kepada keberadaan Kementerian Agama. Saya ingat pada saat kami diundang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Penerangan Agama Islam. Di sana ada berbagai instansi yang hadir, ada Menpan RB, ada Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Salah satu kenapa Kementerian Agama itu atau penyuluh dalam hal ini untuk naik jenjang itu ya sangat susah gitu kan. Baru kali ini kan ada uji kom terkait peningkatan jenjang, baik itu muda dan madya. Itu katanya kalau penyuluh-penyuluh lain, pertanian, penyuluh apalah itu kan, itu terukur hasil atau output dari pekerjaannya. Tapi kan kalau penyuluh agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya itu tidak kelihatan. Mereka diakui keberadaannya gitu kan, walaupun hidung matanya belum pernah terlihat di sekitar kita gitu kan. Nah, makanya jangan-jangan dengan era yang serba digital ini, jangan sampai para penyuluh itu ya nanti dilikuidasi gitu kan, ditiadakan, karena kiprah para penyuluhnya ya kurang maksimal gitu kan. Karena kita tahu ketika kita buka media sosial atau platform Facebook, TikTok dan lain sebagainya, ya itu penyuluhan-penyuluhan itu sudah ada di platform tersebut. Makanya kami berharap para penyuluh selain gerilya ke majelis taklim ya juga memanfaatkan media-media sebagai sarana dakwah kita agar kelihatan bahwa penyuluh
eksistensi penyuluh, keberadaan penyuluh itu betul-betul dibutuhkan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu, maka tentu kami akan mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk bekerja dengan konsep kerja yang baru. Ada 4 hal yang tentu harus kita lakukan demi kontribusi kita sebagai penyuluh terhadap umat, bangsa, dan negara. Tentu yang pertama, konsep yang harus kita lakukan itu adalah memanfaatkan platform digital. Kan saya selaku Kabid Penais mengetahui aktivitas Bapak Ibu kalau memang menggunakan platform media sosial. Kami tentu Pak Katim, kami dan Katim-Katim lainnya yang di bawah bidang Penais sering berdiskusi lah. Ingin memberikan reward, ingin memberikan pergaan kepada penyuluh-penyuluh yang betul-betul memberikan kontribusi kepada Kementerian Agama. Itu sering kami diskusikan gitu kan. Makanya kalau ada kesempatan yang memang bisa kami lakukan, ya kami suka mendahulukan ya para penyuluh lah gitu kan. Siapa yang suka aktif di medsos dalam bukan masalah flexing ya, tapi masalah kontribusi keagamaan, penyuluhan itu sudah kami catat dan itu ya sangat mudah lah mendeteksinya. Dan juga kami harapkan media itu kita manfaatkan karena kan Pak Direktur sudah mendatangi Bapak Ibu kan, kecuali mungkin yang belum didatangi itu daerah Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon terkait ya pemanfaatan media sosial itu. Mungkin tinggal Bapak Ibunya yang mempraktekkan, yang melaksanakan program atau konsep kerja yang baru ini. Dan kami pun terus melakukan melakukan hal-hal yang bermanfaat lah. Kami sudah 2,5 tahun mungkin Pak Deden ya, kita melakukan pengajian Jumat dan diteruskan dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya alhamdulillah, awal-awalnya sebelum ada absensi itu yang hadir cuman berapa Pak Den? 50, 60 gitu kan. Tapi sekarang setelah ada absensi dengan menggunakan Google Form, ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah sampai 1000, di atas 1000 gitu kan. Dan yang sangat membanggakannya, dari sejak adanya absen itu bulan apa Pak Den? 4 bulan ke belakang ya. Itu yang paling banyak menghadiri Jumat mengaji itu para penyuluh. Tepuk tangan. Hanya mungkin 2 minggu yang kesalip sama guru madrasah. Kalau tidak salah itu di minggu terakhir bulan Juni dan minggu pertama Juli, atau minggu pertama Juli dan kedua Juli kalau nggak salah itu ya sama guru madrasah gitu kan. Artinya itu program penerangan agama Islam bidang Penais. Masa iya kami yang melakukan program yang notabene mengurus para penyuluh, ya Bapak Ibu tidak mengikutinya gitu kan. Dan itu bukan menggurui ya, bukan maksud menggurui Bapak Ibu, tapi kewajiban kami sebagai pejabat struktural untuk memberikan peluang Bapak Ibu untuk terus belajar dan mengembangkan diri atau SDM kita sehingga betul-betul kita paripurna sebagai penyuluh agama Islam. Jadi kesejahteraan teh bukan hanya Kabid Penais ngasih duit ke penyuluh gitu kan,
memberikan reward yang lain, tapi memberikan peluang untuk meningkatkan SDM juga, itu adalah kewajiban kami terhadap para ASN yang ada di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Ya, kalau sudah 2,5 tahun insya Allah lah istiqomah, sampai mungkin minimal kami sudah tidak ada di bidang lah gitu kan. Ya, mudah-mudahan juga ya teruslah berlanjut. Kemudian konsep kerja yang kedua tentu adalah kolaboratif. Tentu bahasa ini sering didengar, sering diucapkan, tapi sangat jarang untuk merealisasikannya. Sekarang itu sudah tidak zamannya lagi kerja sendiri. Sekarang itu tidak ada, bukan zamannya lagi kita bekerja ingin mendapatkan penilaian dari atasan atas kerja kita sendiri. Sudah tidak zamannya lagi sekarang itu. Dan akan terukur output yang akan diterimanya, output yang akan terrealisasinya gitu apabila pelaksanaan kerja itu ya parsial gitu kan, tidak bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dan saya yakin, saya paham penyuluh sangat luar biasa. Kami pun pernah di daerah, dan itu kunci utama yang saya rasakan penyuluh itu. Apabila ada program-program Kementerian Agama yang mentok tidak bisa dilakukan oleh seksi-seksi lain, maka kami lempar ke para penyuluh. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi terima kasih ya. Saya kenal dengan Ibu Karmilah itu karena ya pernah di Sumedang gitu kan. Makanya kemarin Bu, ketika para hip-hop audiensi, ya katanya mau silaturahim ke Cibugel katanya. Kata saya, kalau ke Ibu Karmilah itu selain silaturahim harus bawa jujur, banyak kolamnya di situ. Ya kalau di kolamnya tidak ada ikan, kan banyak kali kan, banyak sungai. Itu jadi konsep kolaboratif itu kita laksanakan lah. Kita laksanakan, kita tingkatkan. Saya paham penyuluh itu sering dipakai tenaganya oleh instansi-instansi lain. Itu adalah bukti bahwa para penyuluh itu dihargai, kemudian tenaganya dibutuhkan. Ya, ketika instansi lain membutuhkan tenaga kita, ya harus ada timbal balik. Diolok lah gitu kan Pak Bupati teh, Wali Kota teh gitu kan, untuk berkontribusi terhadap operasional kegiatan para penyuluh. Kemudian yang ketiga adalah kerja inovatif. Jadi ini sangat penting. Kembali lagi bahwa di era digital ini sangat penting untuk kita terus menancapkan eksistensi kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat Muslim, baik itu di di NKRI ini atau lintas ke negara-negara lain mungkin kalau diperlukan. Ya, inovasi dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan lain sebagainya ya diperlukan untuk ya menggunakan alat-alat bantu atau platform digital untuk merealisasikannya ya program kita yang maksimal. Dan yang terakhir tentunya kita harus profesional. Tentu profesional dalam kerja, kita harus komitmen terhadap waktu. Kita diwajibkan, mempunyai kewajiban dalam seminggu itu 37 jam 50 menit itu dalam seminggu. Kita punya kewajiban.
ketika kita dari jam setengah 7, setengah 8 sampai jam 4 sore atau jam 16 ya kita harus konsentrasi terhadap tugas kita, harus komitmen. Tapi mungkin untuk para penyuluh dan bukan saja penyuluh termasuk kami gitu kan, saya ya secara substantif waktu itu ya tidak cukup 37 jam tersebut. Ya seperti hari ini aja kan, seharusnya libur kami ada di depan bapak-bapak. Terlebih kami itu mungkin pejabat yang paling dekat dari kantor Pak Dullah, Pak Daloh, kabid-kabid termasuk Pak Kanwil itu rumahnya jauh lah gitu kan. Kabid Madrasah dari Tasik, Pak Kanwil dari Tasik, Pais dari Depok, kemudian Pak Kabid Pontren dari Bogor, Kabag dari Cirebon. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu di Pananggehan, padahal lain berkah capek. Sehari ada sampai 3 tugas hari Sabtu, hari Minggu itu, coba bayangkan. Mending kalau, makanya kalau bentrok bersyukur gitu kan, bisa menugaskan lagi ke katim lain gitu kan. Ya itu mau urusan apa saja gitu kan, ya pasti yang paling dekat gitu. Ya karena posisi saya di Jatinangor dekat, ada kegiatan di Bandung ya saya ketempuhan gitu kan. Jadi komitmen waktu dari profesional tersebut. Kemudian harus bertanggung jawab hasil dari pekerjaan kita. Tentu seorang penyuluh ketika memberikan pembinaan, pendampingan, penyuluhan tidak hanya sekedar bicara di depan forum, tapi kita harus bertanggung jawab dari hasil output dari kegiatan atau pekerjaan kita. Makanya kami berharap pendidikannya ditingkatkan gitu kan, tidak hanya konvensional. Itu kan Kota Bandung sudah luar biasa tuh MTKD, ya kan, terprogram, kontinu, juga bisa dievaluasi gitu kan, sehingga outputnya itu jelas. Beda mungkin dengan majelis taklim konvensional, materi tepuguh, hasil outputnya yang diterima oleh masyarakat jika kumaha gitu kan, ya kan itu kayaknya ya hanya menggugurkan kewajiban saja. Makanya kan dengan era digital ini minimal kita buat Google Form gitu kan, ada timbal balik antara kita sebagai penyuluh dengan para jemaah. Coba diisi gitu kan, materinya seperti apa yang yang disampaikan, timbal baliknya seperti apa, apakah kita itu bagus atau tidak, ataupun mungkin kita bisa menawarkan, walaupun kita sudah punya kurikulum atau silabus dalam pembelajaran di majelis taklim, formalnya kan seperti itu sesuai KMA. Nah kita bisa juga kan menawarkan, misal untuk minggu depan mau materi apa gitu kan ke ibu-ibu dan majelis taklim itu, sehingga ya keberadaan kita betul-betul dibutuhkan. Kemudian dari profesional itu yang ketiganya itu adalah integritas terhadap moral. Sudah pasti kan ketika Rasulullah berdakwah itu yang didahulukan itu adalah ya perilaku, akhlak. Ketika kita berperilaku yang baik, jangankan kita disampaikan, diamnya juga ya para jemaah itu ya akan menghormati, akan menghargai kita sebagai penyuluh. Dan yang keempat dari profesional itu dalam bekerja itu tentu kita harus bisa memilih mana kepentingan pribadi, mana kepentingan umum. Makanya saya sangat anti, saya usahakan ketika jam kerja tidak ada lagi urusan keluarga yang mengganggu pikiran kita.
Insya Allah kami selalu komitmen karena ini adalah kewajiban kita, bentuk profesional kita dalam bekerja. Ya kami selaku melakukan seperti itu. Tidak pernah bawa urusan keluarga, bawa anak, bawa istri, ya kan, ke kantor. Komo lamun ngaganggu, ya kan, terkait ya apa namanya pekerjaan kita gitu kan. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Tentunya kami terima kasih kepada Ketua PWI Pari. Mudah-mudahan Rakrul ini dapat betul-betul mempertajam program, melaksanakan program-program dan mengevaluasi, dan tentunya tidak mau ini hanya sekedar seremonial belaka, tapi betul-betul harus dilaksanakan, berkomitmen, dan juga dapat dievaluasi dan juga diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan sebelum saya undur dari mimbar ini dengan mengucap bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja wilayah 3, wilayah ketiga IPARI Provinsi Jawa Barat tahun 2026 saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Kabid atas arahan dan juga telah membuka acara secara resmi. Makan bihun plus pepes udang. Hatur nuhun Pak Haji Jajang. Kita berikan lagi aplaus agar beliau tetap semangat untuk tetap bersama-sama dengan kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi dari PWI Pari Provinsi Jawa Barat kepada para pimpinan daerah kabupaten kota atas kontribusinya dalam pembayaran iuran IPARI tahun 2026, akan memberikan apresiasi yang pertama kepada 1. PD IPARI Cianjur, yang kedua PD IPARI Majalengka, dan yang ketiga PD IPARI Kota Bandung. Mohon berkenan para ketua PD IPARI yang telah disebutkan namanya untuk bisa tampil ke depan. Cianjur, Majalengka, dan Kota Bandung. Mohon berkenan untuk menyerahkan apresiasi Bapak Kepala Bidang, Ketua PPI Pari Pusat, dan juga Katim Kemenyuluhan. Cianjur, Majalengka, dan Kota Bandung. Majalengka, mohon untuk tampil di tengah. Cianjur yang pertama, Cianjur yang pertama. Mohon berkenan untuk menyerahkan Bapak Kabid kepada PD Cianjur. Mohon mendampingi Bapak Ketua Pimpinan Wilayah. Yang pertama jatuh kepada PD Cianjur. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya penyerahan untuk PD IPARI Majalengka, mohon berkenan Ketua PP IPARI Pusat. Dan untuk PD Kota Bandung, mohon berkenan untuk menyerahkan Bapak Katim Kepenyuluhan. Dan selanjutnya mohon didokumentasikan foto bersama dengan para pemenang yang telah memberikan kontribusi positif terhadap IPARI Provinsi Jawa Barat. Foto dulu Pak Kabid. Ya.
Berikan senyum terbaiknya. Iya, Ipari is the best. Iya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Masudi MAG. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yakbalu du'aan an qalbin ghafilin lahin. Untuk itu semuanya kami harap untuk menundukkan hati, bermunajat kepada Zat yang Maha Suci. Semoga semua program yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'ina amin. Ya Allah, lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udhu min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya rabbana wa li walidina wa li masyayikhina wa jami' ahli kuburina wa man ahsana ilaina wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Sami, wahai engkau yang maha menatap. Allahumma ya Sami, wahai engkau yang maha mendengar. Allahumma ya Basir, wahai engkau yang maha menatap. Wa ya Syahid, engkau yang maha menyaksikan. Ya Afu wa ya Ghafur, engkau yang maha memaafkan dan mengampuni. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa silam kami. Ampuni pula dosa ibu dan ayahanda kami. Darah daging mereka masih mengalir deras di tubuh kami anak-anaknya. Bersimbah darah ibunda kami saat melahirkan kami anaknya. Ratusan bahkan mungkin ribuan urat syaraf yang terputus. Tapi tak peduli asal kami anaknya terlahir dengan selamat ke muka bumi ini. Bermalam-malam ibunda kami tidak tidur saat kami sedang sakit. Bahkan beliau sering tidur sambil berdiri demi kesehatan kami anaknya. Ayahanda kami pergi pagi pulang sore banting tulang peras keringat. Yang difikirkan bukan dirinya, tapi kami anaknya agar bisa tumbuh berkembang dengan baik. Maka kami mohon ya Rabb, jadikan setiap tetes darah yang keluar dari rahim bunda kami, setiap tetes air susu yang kami minum dari bunda kami, setiap tetes keringat yang keluar dari ayahanda kami mohon ya Rabb, ganti dengan pahala yang besar di sisimu. Jadikan setiap doa yang kami rangkai untuk mereka sebagai penggugur dosa-dosa beliau. Dan pula jadikan setiap amal soleh yang anak-anaknya lakukan selain penambah pahala untuk diri kami, juga penambah pahala untuk ibu dan ayahanda kami. Rabb, saat ini kami tengadahkan kedua tangan kami, bermohon kepada Engkau. Tidak ada yang kami banggakan kecuali kasih sayang-Mu ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan kecuali ridha-Mu ya Allah. Dan yang kami lakukan saat ini bukan hanya rapat kerja, tapi yang sedang kami hadapi adalah amanah dakwah yang Kau berikan kepada kami. Maka kami mohon ya Rabb, jadikan setiap tetes air mata yang pernah jatuh saat berdakwah di jalan Engkau sebagai saksi bahwa kami pernah
memperjuangkan izil Islam wal muslimin. Jadikan setiap kaki yang melangkah menuju majlis-majlis ilmu sebagai saksi bahwa kami telah menyebarkan agamamu ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, amanah ini berat, maka kami mohon ya Allah, jika kelak jabatan yang kami miliki telah dilepas, tak ada lagi tepuk tangan yang riuh, bahkan tak lagi ada yang mengenang nama kami, kami mohon ya Allah, jadikan setiap ucap kami, langkah kami sebagai tinta emas yang menulis di Lauhil Mahfud bahwa kami hamba-hambamu yang memperjuangkan izil Islam wal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami titipkan pimpinan kami, Bapak Kanwil, Bapak Kabid, Bapak Katim, Bapak Ketua PP, Bapak Ketua IPARI wilayah, serta semua pemimpin kami hanya kepada Engkau. Kuatkan mereka sebagaimana mereka kuat menerima amanah dari Engkau ya Rabbana. Berikan dada yang lapang saat datang kepada mereka fitnah yang mendera. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu bahwa tahun depan kami bisa kembali melaksanakan Rakerwil seperti ini. Mungkin ada di antara kami atau anggota kami di daerah yang nanti harus terpisah dengan takdir-Mu. Maka sebelum perpisahan dengan takdir itu terjadi, kami memohon himpunkan kami dalam cinta kepada Engkau ya Allah. Saat kami tak tertulis lagi sebagai pengurus, saat foto kami diturunkan dalam dinding, nama kami tak tertulis lagi dalam kepengurusan, tapi kami mohon ya Allah, catat kami bahwa kami adalah hamba-hambamu yang Engkau cintai. Jadikan setiap dakwah yang kami lakukan sebagai lentera penerang jalan kami kelak di Siratul Mustaqim, hingga kami kelak bersama kembali dengan pimpinan kami, teman seperjuangan kami di surga Firdausmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Burung gagak, burung Raja Wali, penyuluh agama bergerak, IPARI merawat negeri. Saya Rahmi Barara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.